hari ini menghadapi apapun yang akan kami hadapi, bersama dengan Roh Kudus kami akan dimampukan. Oleh karena itu Tuhan, terimalah pujian yang sudah kami persembahkan menjadi satu dupa yang berbau harum dan berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu agar kami dapat menikmati firman Tuhan. Urapi hamba-Mu agar kami menerima apa yang Tuhan firmankan saja melalui hamba-Mu. Segala perkara yang mencoba mengganggu pemberitaan firman Tuhan kami tolak usir dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa, dan biar Roh Kudus menguasai setiap kami agar kami dapat menikmati firman Tuhan, mengerti, memahami firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan, shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur kalau pada hari ini tepat merupakan hari terakhir dari bulan yang kelima ya. Hampir setengah tahun kita menjalani tahun 2020 ya. Kita sudah menikmati pertolongan Tuhan, kita sudah menikmati banyak hal dalam hidup kita, dan hari ini kita menyelesaikan bulan yang kelima ya. Bulan yang kelima dari 12 bulan tahun 2020 ini ya. Ada begitu banyak hal yang sudah kita alami, namun satu hal yang kita percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Sang Immanuel, Dia pegang janjinya. Ketika Dia naik ke sorga, sebelum Dia naik ke sorga, Dia mengatakan, aku tidak akan membiarkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan mengirim, ya. Aku akan mengutus penghibur, mengutus penolong. Untuk apa? Untuk menolong kita. Dan hari ini kita peringati sebagai hari Pentakosta, ya. Kita peringati hari Pentakosta. Hari Pentakosta bukan merupakan hari besar yang murni dari kekristenan, bukan. Tetapi hari Pentakosta adalah hari besar, hari raya yang dirayakan oleh penganut agama Yahudi. Ya. Orang Yahudi, orang Israel juga memperingati apa yang disebut sebagai hari Pentakosta. Namun gereja Tuhan memaknai hari Pentakosta dengan makna yang baru. Memahami hari Pentakosta sebagai hari yang baru, kasih ya. Orang Yahudi sampai hari ini juga tetap merayakan hari Pentakosta. Walaupun mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus, tetapi mereka tetap merayakan Pentakosta karena Pentakosta memang adalah perayaan agama Yahudi ya. Perayaan agama Yahudi. Pentakosta sendiri memiliki arti adalah secara harfiah hari ke-50 ya. Pentakosta artinya adalah hari ke-50 ya, ini Pentakosta hari ke-50. Hari ke-50 dihitung dari hari raya Paskah orang Yahudi. Hari raya Pentakosta juga, hari raya Pentakosta mempunyai istilah yang tidak hanya satu. Hari Pentakosta, hari raya panen gandum, hari raya ke-50, dan itu beberapa diantaranya merupakan istilah yang dipakai untuk hari Pentakosta dalam agama Yahudi, ya. Tapi bagi kita Pentakosta hari ini dimaknai pertama sebagai hari turunnya Roh Kudus ya. Hari turunnya Roh Kudus tetap merupakan hari ke-50, tetap dihitung dari hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Yesus Kristus ya. Hari kebangkitan Yesus Kristus. 50 hari setelah kita merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus, ini adalah disebut Pentakosta. Boleh juga disebut hari Pentakosta merupakan hari lahirnya gereja Tuhan. Ya, jadi hari ini boleh kita katakan kita rayakan sebagai ulang tahun ya. Ulang tahun gereja Tuhan. Saudara, secara fisik ya, secara jasmani, kelahiran ditandai dengan darah dan air, ya. Darah dan air merupakan tanda kelahiran. Ketika Yesus di kayu salib, ya,
Ketika Yesus disalibkan, maka seorang serdadu itu menusuk lambung Yesus. Maka Alkitab mencatat, keluarlah darah dan air. Sebenarnya itu adalah hari kelahiran gereja, terkasih ya. Hari kelahiran gereja. Nah, boleh saya bandingkan seperti ketika Allah menciptakan Adam, ya. Allah sudah membentuk dari tanah liat, tetapi belum hidup, ya. Maka Alkitab mengatakan, maka Allah meniupkan roh kehidupan, ya, nafas kehidupan, meniupkan, menghembuskan nafas kehidupan. Maka gereja Tuhan, maka Adam dan Hawa menjadi hidup. Roh Kudus menghidupkan gereja Tuhan secara seutuhnya. Roh Kudus membuat gereja Tuhan menjadi hidup, terkasih. Maka mari kita membaca kisah ini dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ayat 1. Pasal 2 maksud saya, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 mulai. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 mulai. Ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti ditiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ya, sampai di sini dulu, ya. Saudara, ada dua perhimpunan pada waktu itu, ya. Ada dua perhimpunan yang ada pada waktu itu. Perhimpunan pertama adalah perhimpunan murid-murid Yesus di salah satu rumah, di kolong di loteng, bukan di kolong, ya maaf, ya, di loteng salah satu rumah di Yerusalem. Dan di tempat lain ada kumpulan orang-orang, Alkitab mengatakan orang-orang Yahudi dari segala penjuru dunia datang. Saudara, murid-murid memang sudah diperintahkan oleh Yesus untuk berkumpul di satu tempat menantikan janji Tuhan. Dan kemudian ada tambahan orang-orang lain, dikatakan di sini berkumpul, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Mereka berkumpul bersama-sama dengan murid di satu tempat. Dan di sisi lain, orang Yahudi yang taat, Alkitab mengatakan di sini orang-orang Yahudi yang saleh, ya, berkumpul di satu tempat, berkumpul di Yerusalem. Saudara, orang-orang Yahudi yang saleh, kalau kita membaca nanti, ada paling tidak 15, ya, 15 kelompok orang dengan bahasa-bahasa mereka sendiri berkumpul di Yerusalem. Nah, ini satu perkumpulan besar, terkasih, ya, dari seluruh dunia, dari seluruh bawah kolong langit. Mereka berkumpul, terkasih, untuk merayakan Pentakosta versi Yahudi. Dan murid-murid sedang berkumpul menantikan dan menunggu janji Tuhan. Tetapi juga mereka sebenarnya merayakan Pentakosta, karena mereka juga orang Yahudi, terkasih. Mereka merayakan Pentakosta, orang Yahudi juga merayakan Pentakosta. Nah, tetapi kemudian kita melihat nanti ada makna baru, ada peristiwa baru dalam Pentakosta yang dirayakan oleh murid-murid. Nah, saudara, tadi saya katakan Pentakosta adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Hari Pentakosta juga boleh dikatakan hari memang pencurahan Roh Kudus. Boleh dikatakan hari lahirnya gereja. Kalau orang Yahudi merayakan Pentakosta sebagai hari raya panen gandum, maka orang Kristen merayakan hari panen jiwa-jiwa. Pasal 2 ayat 41, ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. 3.000 orang menjadi percaya. Itu adalah panen, terkasih. Itu adalah panen, terkasih, ya. Nah, hari Pentakosta juga merupakan hari penggenapan janji Tuhan.
Hari penggenapan janji Tuhan sendiri. Nah, janji itu kita lihat dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini janji tentang Roh, seorang penolong, berkasih ya, seorang penolong bagi gereja Tuhan. Ini janji Tuhan. Cuma pertanyaannya kapan akan dikirim? Belum disebutkan ya. Kapan akan dikirim? Belum disebutkan. Pasal 16, Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, saudara terkasih ya. Yohanes 16 ayat yang ke-7, saya bacakan ayat yang ke-7. 16 ayat 7 mengatakan begini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Nah ini, aku akan mengutus Roh penghibur kepadamu. Penghibur ya, Roh Kudus. Tadi penolong, penghibur, itu adalah oknum yang sama. Itulah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan, yang dijanjikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Nah, yang dijanjikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, satu janji yang tidak terlalu spesifik. Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, tidak terlalu spesifik, tetapi mari kita belajar, mari kita percaya bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang pasti. Nah, ini yang kedua kali dijanjikan. Yang ketiga kali Kisah Rasul. Ini Kisah Rasul pasal 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptiskan dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 8 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung dunia. Ini janji yang ketiga yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya ya. Saudara, sampai 3 kali Yesus berjanji, ini bukan sesuatu yang main-main, saudara kasih. Murid-murid pernah dijanjikan Yesus tentang hari kebangkitan Yesus, tetapi murid-murid luput dengan janji itu, tidak percaya. Kali ini murid-murid sungguh-sungguh, saudara kasih. Kali ini murid-murid belajar untuk menantikan janji Tuhan, belajar untuk setia terhadap apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Dia Roh penghibur, Dia Roh penolong. Dia dikatakan di sini, aku akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Ada tugas Roh Kudus. Ini ada tugas Roh Kudus. Kalau tadi dikatakan Yohanes membaptis dengan air, tetapi aku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus, kata Yesus. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara yang dikasih dari Kristus, tugas Roh Kudus. Mari kita lihat. Tugas Roh Kudus, boleh saya simpulkan dengan sederhana, adalah menjadi penolong bagi gereja Tuhan agar bisa menjalankan perannya dengan benar. Saya ulangi,
Roh Kudus bertugas untuk menolong gereja Tuhan, menolong saya dan saudara untuk bisa menjalankan tugas dengan benar. Ini menolong gereja Tuhan, menolong saya dan saudara untuk bisa menjalankan tugas dengan benar. Apa tugas gereja Tuhan? Nah, apa tugas saya dan saudara? Kita menjadi orang percaya, kita menjadi orang Kristen. Tugas apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Apa yang ditugaskan oleh Tuhan kepada kita? Sehingga dia mengirim penolong, sehingga kita mampu untuk melakukan tugas itu, saudara terkasih. Itu berarti suatu tugas yang berat, saudara terkasih ya. Menjadi orang Kristen kita memiliki satu tugas yang berat. Menjadi orang Kristen kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat, saudara terkasih. Menjadi orang Kristen tidak menjadi orang yang, oh saya sekarang sudah bebas, saya sekarang menjadi orang yang diberkati, saya sekarang menjadi orang yang sangat-sangat bersukacita. Well, itu sesuatu yang baik. Tetapi ingat, Tuhan memberikan tugas bagi kita. Tuhan memberikan kita penolong untuk kita dimampukan melakukan tugas-tugas kita. Ada tugas yang berat, saudara kasih, yang harus kita jalankan, yang harus kita lakukan, tunaikan, saudara kasih. Apa tugas itu? Nah, tadi kita sudah membaca ayat 8 itu mengatakan ya, dan kamu akan menjadi saksiku. Ya ini, kamu akan menjadi saksiku. Tugas kita adalah menjadi saksi Kristus. Ya. Tugas saya dan saudara adalah menjadi saksi Kristus. Ada begitu banyak tugas, tapi saya akan sampaikan beberapa hal saja pada pagi hari ini. Yang pertama adalah tugas kita menjadi saksi Kristus. Saudara, menjadi saksi di sini, kalau kita perhatikan, kamu akan menjadi saksiku. Saksiku. Nah, itu kata benda atau kata kerja? Saksiku. Masih itu kata benda atau kata kerja? Hah? Loh, ini kata benda ya. Kalau dikatakan kamu akan bersaksi, itu baru kata kerja. Nah, tapi kalau dikatakan kamu akan menjadi saksiku, itu adalah kata benda. Nah ini. Jadi boleh saya katakan, ketika Tuhan mengatakan di sini kamu akan menjadi saksiku, ternyata itu bukan sekedar tugas. Ternyata itu bukan sekedar predikat, tetapi itu menjadi jati diri kita. Nah ini. Menjadi jati diri kita yang tidak sementara saja, tetapi melekat. Nah ini, tetapi melekat selamanya, saudara kasih ya. Kalau sekedar tugas ya, bersaksi ya, bersaksi. Ya selesai bersaksi berarti tugasnya selesai. Kalau sekedar tugas, ada masa baktinya. Nah, Presiden Republik Indonesia maksimal 10 tahun, 2 periode, gak bisa lebih. Ya, nggak bisa lebih, saudara kasih, maksimal 10 tahun. Nah, kalau Presiden Amerika Serikat 8 tahun maksimal ya, 8 tahun maksimal. Bisa pensiun, kalau sekedar tugas bisa pensiun. Nah ini, bisa pensiun, saudara kasih, pegawai negeri sipil akan pensiun. Suka tidak suka harus pensiun, terkasih ya. Ini harus pensiun. Nah, kalau sekedar tugas dibatasi daerah kerja. Kamu tugasmu ini. Kamu tugasmu bagian penjualan. Ya bertugas di bidang penjualan. Jangan bertindak sebagai bos. Untuk ditugaskan sebagai marketer kok, bagian marketingnya, jangan bertindak sebagai bos. Nah, tugasmu ini,
Tugasmu dari segi proyektor, ya. Tugasmu membersihkan gereja, tugasmu mengatur kursi dan lain sebagainya. Ada tugas. Nah, dibatasi. Tadi saya katakan presiden itu ada masa tugasnya, juga dibatasi daerah kerja. Nah, Presiden Joko Widodo hanya bisa menjadi presiden kalau dia di Indonesia. Dia ke luar negeri tidak diakui sebagai presiden Amerika Serikat, tidak bisa, terkasih. Tidak bisa. Dia tetap diakui hanya sebagai presiden Republik Indonesia. Ada dibatasi daerah kerja. Nah, tetapi kalau dikatakan sebagai saksiku, sebagai jati diri kita, itu melekat pada diri kita. Tidak ada masa pensiun. Ingat, menjadi saksi Kristus itu tidak ada masa pensiun. Sekali kita menjadi orang percaya, sekali kita menjadi saksi Kristus, sampai Tuhan, kita tetap menjadi saksi. Amin. Jadi jangan pernah mengatakan, oh saya pensiun saja menjadi saksi Kristus. Tidak bisa. Menjadi saksi Kristus itu selama-lamanya. Tidak ada pensiun, saudara terkasih ya. Tidak ada masa pensiunnya. Tetap menjadi saksi Kristus. Tidak ada batasan daerah kerja. Nah, coba baca bersama-sama ayat 8 itu. Kisah Rasul 8 1, 2, 3. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Sampai ke ujung bumi. Nah, nggak ada batas kerjanya, nggak dibatasi, saudara terkasih ya. Oh, saya menjadi saksi Kristus kalau pas berada di Hayamuruk 113. Keluar dari situ, oh saya bukan saksi Kristus dong. Saya bebas mau melakukan apa saja. Saya di tempat kerja saya bebas mau melakukan apa saja. Saya bukan saksi Kristus. Saya menjadi saksi Kristus hanya kalau hari Minggu pukul 7 pagi sampai jam 9 pagi. Setelah itu tidak lagi. Tidak bisa, saudara kasih. Kita menjadi saksi Kristus sampai selama-lamanya. Kita menjadi saksi Kristus di mana saja sampai ke ujung bumi, saudara kasih. Kapan saja, di mana saja, saya dan saudara adalah saksi Kristus. Ingat itu. Oh, kalau saya lagi jogging, saya bukan saksi Kristus. Nah, kalau saya lagi sepedaan, saya bukan saksi Kristus. Kalau saya lagi menghitung uang, saya bukan saksi Kristus. Maka boleh saya ambil sebagian, saya korupsi sebagian. Nggak bisa, saudara kasih. Kita tetap saksi Kristus dimanapun kita berada, ya. Di sekolah, ya, ada satu pujian. Tuhan menginginkan daku bersinar baik di rumah, di sekolah, di tempat bermain, di mana saja ya. Tuhan menginginkan kita tetap menjadi saksi. Aku memberikan Roh Kudus supaya kamu menjadi saksiku, mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, menjadi Kristus kapan saja dan di mana saja. Ini yang harus kita pegang, terkasih ya. Menjadi saksi Kristus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tidak bisa kita katakan hari ini saya seorang pedagang. Ya namanya pedagang harus cuan loh. Maka saya boleh menipu sedikit. Oh namanya harus untung kok. Nggak bisa terkasih ya. Saudara menjadi pedagang yang menjadi saksi Kristus. Amin. Ya. Menjadi pedagang. Kalau uang kembalian jangan sampai dikurang-kurangnya. Harusnya kembaliannya 38.000 dikembalikan 33.000 misalnya ya. 5.000 lagi pura-pura di. Nah, kalau orang itu kurang 5.000 lagi. Oh ya, maaf ya. Nah, padahal itu sudah direncanakan ya. Jangan sampai begitu ya. Barangnya dikurangi. Seharusnya 1 kilo, adanya cuma 9 ons misalnya ya, kurang.
Yang dijual jeruknya manis, kecut, tapi dibilang wah manis sekali. Ya. Lebih baik dibilang saya tidak pernah nyicipin Mbak, kan begitu toh. Udah tahu kecut, bilang manis. Orangnya protes. Wah Mbak bilang manis. Tiwas tak beli 5 kilo, ternyata kecut. Pedagangnya bilang apa? Mbak ketipu 5 kilo saja marah. Saya loh ketipu 100 kilo ini, kecut semua katanya. Mbak ketipu cuma 5 kilo marah-marah. Saya 100 kilo ini kecut semua ternyata katanya. Nah saudara, berdaganglah yang jujur, terkasih. Okto jangan sampai bilang ini baru best tapi ternyata secondnya. Nah jangan. Wah ini speknya paling top. Nah kalau spek kan memang itu tergantung ya, tergantung harga ya. Untuk di kelasnya ini paling top, tapi di kelas lain tidak ada apa-apanya. Nah, tapi jangan sampai bilang ini baru, padahal baru diinjak gitu ya. Nah, jangan begitu. Nah, saudara ini lewat seluruh aspek kehidupan kita. Yang pertama aspek mana? Pasal 2 ayat 11 ya ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 11. Mari tolong baca bersama-sama ayat 11. Baca bersama-sama 1 sampai 12 ya. Kisah Rasul 2 ayat 11 sampai 12. 1 2 3. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata. Ya, mendengar mereka berkata-kata terus Dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. terus. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Ya, saudara ayat 11 mengatakan orang-orang Yahudi yang berkumpul di Yerusalem dari seluruh kolong langit ini dikatakan tadi mereka tercengang-cengang. Saudara boleh baca ayat mulai ayat 8 sampai 11 ada 15 bahasa ya. 15 bahasa mulai dari Partia sampai dikatakan di sini orang Arab ya. Orang Arab. Mereka mendengar murid-murid itu berbicara dalam bahasa-bahasa mereka. Jadi murid-murid itu ada yang berbahasa Partia, berbahasa Media, berbahasa Elam, berbahasa Arab, kasih. Berbahasa Arab. Kalau orang Kristen di Arab kira-kira pakai bahasa apa? Bahasa Arab, kasih. Jadi jangan kaget kalau ada orang Kristen datang ke Indonesia nyapa kita assalamualaikum. Iya. Mereka berbicara bahasa Arab. Islam belum ada, orang Kristen sudah ada di Arab kasih. Dan mereka berbahasa Arab ya. Tapi kita sering sekali merasa aneh kalau orang menyapa kita assalamualaikum ya. Padahal itu bahasa Arab kasih. Orang Kristen di Arab sana pakai assalamualaikum. Alkitab terjemahan tahun berapa lupa saya banyak memakai kata assalamualaikum. Ketika malaikat menyapa Maria, maka salamnya adalah assalamualaikum. Ya. Ya. Itu hanya bahasa terkasih ya. Itu hanya bahasa. Bahasa itu tidak ada agamanya. Ya, bahasa itu tidak ada agamanya ya. Orang beragama ada bahasanya. Nah itu dia ya. Jadi kalau orang Indonesia, orang Kristen berbahasa Indonesia supaya gampang dimengerti. Nah, maka Alkitab kita ditulis dalam 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani, kasih ya. Bahasa Ibrani itu sangat hampir satu nenek moyang dengan bahasa Arab. Bacanya juga dari kanan ke kiri. Ya. Ya. Jadi kalau kita membaca Alkitab
tulisan Ibrani, jangan bacanya dari kiri ke kanan, nggak nyambung. Bacanya dari kanan ke kiri, sama dengan bahasa Arab ya. Nah, bahasa Arab dari kanan ke kiri, kasih ya. Nah, sayang saya nggak bisa bahasa Arab, kasih ya. Nggak bisa, apalagi tulisan Arab, nggak bisa ya, bingung saya. Nah, bahasa Ibrani abjadnya tak, nah itu dia, kasih ya. Udah lupa. Yang namanya bahasa itu harus dipakai, kasih ya. Bahasa itu harus dipakai ya. Kalau nggak dipakai hilang, kasih ya. Maka bersyukurlah saudara kalau saudara orang Jawa bisa berbahasa Jawa, orang Batak bisa berbahasa Batak. Nah, ada 2 orang Batak di sini nggak bisa bahasa Batak, kasihan sekali mereka itu. Ya. Kasihan mereka ya. Tapi yang salah itu bapaknya nggak ngajar bahasa Batak, kasih ya. Nah, gitu. Orang Tionghoa, bahasa Tionghoa dalam kasih ya. Ya paling tidak ya sedikit lah ya. Nah, saudara itu. Nah, mereka di sini murid-murid Yesus berbicara bahasa-bahasa yang mereka tidak pakai sehari-hari. Tetapi bahasa itu diketahui ya, ini dikenali oleh orang-orang lain, dan semua mereka mengatakan bahwa yang mereka bicarakan, bahwa yang dikatakan oleh murid-murid itu adalah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Orang yang menjadi saksi Kristus, saksi dalam perkataan. Perkataannya bagaimana? Perkataan kita memuliakan Allah. Ini menjadi saksi Kristus berarti perkataan kita, perkataan yang memuliakan Allah. Ini terkasih. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen, mari berbicara tentang sesuatu yang memuliakan Allah. Orang Kristen yang bersaksi harusnya bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Ketika kita bersaksi, kita tidak bersaksi tentang apa yang sudah saya buat, bukan. Saya punya teman terkasih ya, ketika dia mengatakan sesuatu, ya dia memang pengurus satu organisasi, tapi dia sering mengatakan, oh saya sudah lakukan ini. Padahal yang lakukan organisasi, bukan dia, tapi itu stylenya dia. Kita sudah paham itu. Nah kalau dia katakan, saya sudah lakukan ini, saya sudah berikan ini, itu artinya organisasinya yang memberikan itu. Saya sangat paham itu. Nah, tapi mari kita belajar untuk perkataan kita, kata-kata kita menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ketika seseorang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia menjadi saksi Kristus, maka dia akan berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Dia tidak berbicara tentang apa yang sudah dilakukan, bukan, tetapi apa yang sudah dilakukan oleh Allah. Tuhan sudah mengampuni dosa saya, Tuhan sudah memberkati saya, Tuhan sudah menolong saya. Itu kasih. Bukan saya sudah berkorban sekian banyak, bukan. Bukan kasih. Itu nanti jatuhnya pada kesombongan. Ini yang pertama dalam menjadi saksi Kristus lewat perkataan kita. Perkataan bagaimana? Perkataan yang memuliakan Allah. Yang kedua, pasal 2 ayat 14 ya. Coba baca bersama-sama lagi pasal 14, 1, 2, 3. Ayat 14 maksud saya. 1, 2, 3. Maka kita Petrus berdiri dengan sebelah sang dan dengan suara nyaring dia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Iya, saudara. Kemudian Petrus berdiri. Ya, ini bangkit untuk kasih. Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang kedua, saksi Kristus. Pertama tadi berbicara tentang perbuatan besar yang dari Allah. Yang kedua, berbicara, berani menyampaikan kebenaran, ya. Berani menyampaikan kebenaran. Ini menjadi orang Kristen, menjadi saksi Kristus. Mari belajar untuk berani menyampaikan kebenaran. Ya. Saudara kalau baca ini, wah
Petrus berbicara dengan sangat jelas, berbicara dengan sangat keras, Saudara kasih ya, sangat keras. Ayat 36, coba ayat 36. Ayat 36. Baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Petrus berbicara dengan nyata. Roh Kudus memampukan kita untuk berbicara dengan berani, menyampaikan kebenaran. Saudara tentu ingat ketika Petrus dan Yohanes ya, tidak dalam Injil Yohanes tidak disebutkan Yohanesnya, tapi saya melihat itu adalah Yohanes. Ya, saudara, ketika lebih baik kita baca ayat itu, Yohanes 18 ya, Yohanes 18 ya. Bandingkan bagaimana Petrus ini sangat bicara dengan sangat jelas, sangat berani. Sekarang kita bandingkan. Yohanes 18 ayat yang ke 16 dan 17. Baca bersama-sama 16 dan 17. 1, 2, 3. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu, maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka katakanlah perempuan penjaga pintu kepada Petrus, bukankah engkau bukan murid orang ini? Jawab Petrus, bukan. Ya, saudara, waktu itu ketika Petrus berhadapan dengan seorang security wanita ya, tapi memang lebih galak, kadang lebih galak ya security wanita daripada laki-laki ya. Ketika ditanya, bukankah engkau salah seorang juga dari murid orang itu, kata perempuan itu. Petrus berkata bagaimana? Oh bukan, saya tidak kenal dia. Wah, itu Petrus takut, saudara kasih, mengakui Yesus. Tetapi setelah Roh Kudus turun ya, setelah Roh Kudus memenuhi Petrus dan orang-orang percaya, maka Petrus dengan nyaring bicara dengan jelas. Seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kami salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita bisa menjadi saksi Kristus. Prakteknya bagaimana? Kita berbicara tentang perbuatan Allah yang benar, besar. Yang kedua, kita berani berbicara tentang kebenaran. Berani berbicara tentang kebenaran, ya. Ini orang yang dipenuhkan Roh Kudus berani berbicara tentang kebenaran. Yang kedua, terkasih ya, yang kedua menjadi saksi. Kalau tadi lewat perkataan, sekarang menjadi saksi lewat gaya hidup kita. Wah, ini kalau ngomong tok gampang ya, ngomong tok katanya. Jadi gampang kalau hanya bicara. Tetapi Roh terkasih, kalau orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia ditolong oleh Roh Kudus, dia bisa menjadi saksi Kristus lewat perkataan, tetapi juga bisa menjadi saksi Kristus lewat gaya hidup. Wah, lewat gaya hidup, lifestyle, gaya hidup sehari-hari, Roh terkasih, gaya hidup sehari-hari. Pasal 2, Kisah Para Rasul 2. Ayat 46 dan 47. Ayat 46 dan 47. Kembali baca bersama-sama. Ayat 46 dan 47. 1, 2, 3. Dengan bertekun dan bersenang hati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Terus. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.
disukai semua orang. Nah, ini udah terkasih ya. Gaya hidup yang disukai oleh semua orang. Orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus menjadi saksi Kristus lewat perkataan, menjadi saksi Kristus lewat gaya hidup yang baik, gaya hidup yang benar. Jangan sampai orang mengatakan, katanya orang Kristen kok gitu, katanya pendeta kok begitu, katanya pelayan Tuhan kok begitu. Jangan terkasih ya. Tetapi orang lain harus mengenal kita sebagai pengikut Kristus. Orang lain harus mengenal kita sebagai orang percaya lewat gaya hidup kita, terkasih. Lewat gaya hidup kita, lewat kita melakukan pekerjaan kita ya. Di dalam pekerjaan kita ya. Saudara perhatikan, menjadi orang Kristen, mari belajar menjadi orang Kristen yang disukai. Lewat hidup yang tertib, kalau kasih. Kalau kamu bekerja, bekerjalah tepat waktu, kalau kasih. Bekerja tepat waktu, jangan jam kantor jam 8 datangnya jam 8.15. Ya, itu tidak tertib namanya. Loh, kamu kok belum datang? Wah, paling juga teman saya belum datang. Loh, saya paling tidak suka begitu ya. Saya secara pribadi terkasih ya. Kalau diundang jam 8, ya jam 8 kurang 5 saya sudah di sana terkasih. Diundang jam 8, datang jam 8 lewat 1 bagaimana? Terlambat itu ya. Terlambat. Saya sering diundang ada undangan di ya instansi ya. Undangan jam 9. Catatannya yang luar biasa, catatan di bawah, mohon hadir 15 menit sebelumnya. Jadi kelihatannya akan tepat waktu. Saya sudah tahu kalau nanti dimulai 8.30 sudah hebat. Sudah hebat itu. Tetapi saya selalu hadir jam 8 kurang 15 sesuai dengan undangan. Dan saya punya teman, seorang ya ketua pengurus daerah Muhammadiyah Bojonegoro ya. Dia selalu tepat waktu juga. Jadi sekali kami berdua duluan. Ada begitu banyak kursi, tetapi baru kami dua yang ada di situ. Saya tanya dia, Pak, kenapa kok Bapak selalu datang tepat waktu? Dia bilang begini, nggak enak Pak kalau terlambat katanya. Ya saya juga begitu. Jadi sering sekali kami ya selalu bersama. Enak kalau datang duluan, nggak perlu salaman dengan orang lain dulu ya. Kita yang disalami orang lain. Jadi kalau telat itu salamannya banyak dari awal sampai ujung itu mesti nyala dokter kasih kan. Itu. Tapi kalau kita duluan datang, paling yang kita salam penerima tamu. Setelah itu kita bebas mau duduk di mana. Orang lain yang akan datang nyalam kita ya. Enak mana? Nyalamnya atau disalam? Disalam, maka jangan terlambat ya. Nah, jangan terlambat dokter kasih dalam acara apa saja ya. Dalam acara apa saja ya. Mungkin kalau undangan makan baru terlambat ya, tapi di Indonesia itu juga pasti terlambat ya. Nah, saudara, ini menjadi saksi lewat gaya hidup yang baik ya. Gaya hidup, menjadi saksi lewat gaya hidup apapun, dimanapun kita berada terkasih. Mari orang lain tetap mengenal kita sebagai orang Kristen. Menjadi orang Kristen ya. Kalau makan di warung, wah enggak ada orang. Tapi kalau makan di warung, kiri ada, kanan ada, depan ada, oh Tuhan tahu, langsung makan saja. Nah, itu jangan terkasih ya. Ada enggak ada orang tetap berdoa terkasih. Enggak perlu harus berdoa begini, ya Tuhan, enggak usah. Ya, sikap yang baik saja dalam berdoa terkasih ya. Tak perlu, kalian diam dulu, saya mau berdoa dulu. Enggak usah terkasih ya. Enggak usah. Ya. Saya pernah di satu rumah makan ada live music ya. Ketika makanan sudah dihidangkan, pemain musiknya kebetulan saya kenal. Orang Kristen juga. Dia bilang, saya berdoa. Dia langsung kasih mati musiknya, kasih. Dia tahu, nah itu.
Kalau orang lain tahu nggak apa-apa lah ya, nggak usah harus, saya mau berdoa ini, saya orang Kristen, sungguh-sungguh, kalian harus diam dulu. Udah, ya, malah dilempar sama sop nanti kan repot berkasih. Dengan gaya hidup kita saja, cara berpakaian orang Kristen berbeda berkasihan. Jangan sampai orang tanya ini orang mau ke gereja atau ke diskotik, ini orang mau ke gereja atau ke mall. Nah, harus beda berkasihan. Ini, mari berbeda. Orang harus tahu ini pasti mau ke gereja atau berkasihan. Paling tidak orang lain lihat kita bawa Alkitab, ya, melihat cara kita berpakaian. Orang udah tahu menjadi orang Kristen itu menjadi saksi lewat gaya hidup kita, ya, menjadi saksi lewat gaya hidup kita. Kemudian menjadi saksi juga lewat ibadah kita, loh kekasih ini. Menjadi saksi lewat ibadah kita, ibadah yang benar, ya, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya tidak baca ayatnya dalam Ibrani. Habel dikatakan dia menjadi saksi lewat ibadahnya yang benar, ya, menjadi saksi lewat ibadahnya yang benar. Tapi saya tidak akan bahas itu, tapi hari ini kita akan lihat bagian kedua. Pertama tadi Roh Kudus menolong kita untuk menjadi saksi. Yang kedua adalah Roh Kudus menolong kita untuk menjadi anak dan penyembah Allah ini. Roh Kudus menjadikan kita menjadi anak dan penyembah Allah. Roma pasal 8. Ini penting kita terkasih, ya. Ayat 15, baca bersama-sama. Ayat 15, 1, 2, 3. Sebab 1, 2, 3. sebab kamu tidak menerima perbuatan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Bapa. Terus. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, Roh Allah membuat kita, ya, menjadikan kita anak-anak Allah. Dan oleh Roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Abba itu sama dengan Bapa, terkasih. Abba itu bahasa Ibraninya, terkasih, Bapa. Kalau bahasa Arabnya apa? Ada Abi, ya. Iya tuh. Abba, ya. Makanya saya katakan mirip-mirip, terkasih, ya. Nah, itu. Kenapa? Menjadikan kita menjadi anak dan penyembah. Ayat yang ke-26. Ayat 26. 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Iya, saudara, ini Roh Allah menjadikan kita, Roh Kudus menjadikan kita menjadi anak, ya, dan penyembah kepada Allah. Roh Kudus memampukan kita untuk berdoa, berkasih. Itu sebabnya ketika kita berdoa, sering sekali kita berdoa dalam pengurapan, dalam penguasaan Roh Kudus, maka apa yang kita ucapkan itu sering sekali bahkan kita pun tidak memahaminya, terkasih. Bahkan apa yang kita ucapkan itu sesuatu kata-kata yang mungkin kita tidak pahami, tapi itulah Roh Kudus. Tetapi kenapa kita berdoa? Karena kita percaya, karena kita sudah menjadi anak dari Bapa itu sendiri. Karena kita adalah anak dari Bapa itu, maka kita berdoa, ya Abba, Bapa. Nah, orang yang menyembah, seorang anak yang menyembah kepada bapaknya adalah orang yang taat. Jadi ketika dikatakan hidup dalam penyembahan, itu berarti hidup dalam ketaatan kepada Bapa. Hidup dalam penyembahan tidak berhenti hanya ketika kita berbahasa roh, tidak. Hidup dalam penyembahan tidak berhenti hanya kita selesai berdoa kemudian selesai, tidak. Hidup dalam penyembahan, hidup dalam ketaatan kepada Bapa, hidup di dalam, boleh saya katakan,
merobek keinginan-keinginan daging kita, sama seperti ketika Yesus merobek keinginan-keinginannya ketika dia berdoa kepada Bapa. Merobek keinginan-keinginan daging. Apa artinya merobek keinginan daging? Menanggalkan. Sama seperti ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia mengatakan bagaimana? Kalau boleh, biar kiranya cawan ini lalu daripadaku. Itu keinginan dari Yesus. Itu kehendak dari Yesus. Supaya cawan itu jangan dia minum. Tetapi kemudian dia mengatakan bagaimana? Bukan kehendak, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Ini. Kita menjadi orang-orang yang taat. Orang yang hidup dalam penyembahan. Itu berarti orang yang taat kepada Bapa. Dibuktikan lewat apa? Dibuktikan lewat menjadi saksi. Memberitakan Injil. Menjadi orang Kristen itu berarti pemberita Injil. Saya ulangi. Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi saksi, menjadi pemberita Injil lewat perkataan kita, lewat gaya hidup kita. Jadi selama kita hidup di dunia ini, kita tetap menjadi saksi Kristus. Kita tetap menjadi saksi Kristus hari ini sampai selama-lamanya. Maka sebagai saksi Dokter Kasih, kita disaksikan, kita dilihat oleh banyak orang. Maka mari cara hidupmu menjadi cara hidup yang benar, Dokter Kasih. Cara hidupmu menjadi cara hidup yang benar. Cara hidupmu menjadi cara hidup yang bisa, tadi dikatakan, disukai oleh banyak orang. Wah. Tetapi ingat, gaya hidup yang disukai oleh banyak orang tadi itu bagaimana? Kita sudah membaca gaya hidup yang mau berbagi dengan orang lain. Itu kasih, berbagi dengan orang lain, membagi hidupnya dengan orang lain. Hari-hari ini kesempatan bagi kita sangat terbuka untuk bisa berbagi dengan orang lain, untuk bisa membagi hidup kita dengan orang lain, menjadi saksi Kristus terkasih, menjadi saksi Kristus lewat perkataan dan lewat perbuatan kita, bahkan lewat ibadah. Dan Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi penyembah-penyembah. Penyembah yang sejati, tidak berhenti sampai kata amin, tidak. Penyembah yang sejati akan lanjut sampai ketaatan kepada Bapa. Ketika kita menyembah, kita taat kepada Bapa. Ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka berarti kita menjadi orang yang taat kepada Bapa. Menjadi saksi Kristus dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, tidak berhenti. Jadi saudara keluar dari ruangan ini nanti, saudara saksi Kristus, saya saksi Kristus. Saudara sampai di rumah, di lingkungan saudara, bahkan sampai ke ujung bumi. Kita tidak pensiun menjadi saksi Kristus. Kita tidak dibatasi oleh waktu menjadi saksi Kristus. Kita tidak dibatasi oleh tempat menjadi saksi Kristus. Dimanapun saudara berada, saudara adalah saksi Kristus. Lewat perkataan, lewat perbuatan. Tuhan Yesus